Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Balski di podcast Ngobals, ngobrol bareng Balski. Oke guys, kali ini gua bakalan mau nanya-nanya langsung aja ke foundernya atau CEO dari Best Beat Music yang bernama Om Erik Komarul. Halo. Ya kali ini guys gue bakalan mau nanya-nanya namanya bersama founder Best Beat Music. Oh ya, Om Erik, awal terbentuknya BBM itu tahun kapan sih? Awal terbentuknya BBM secara legalitas itu tahun 2012. Diprakarsai oleh beberapa orang, salah satunya gua. Salah duanya itu adalah pengacara, dan uniknya nama Best Beat Music itu sebenarnya bukan gue yang nyiptain. Itu siapa tuh ini? Tapi Wendy Putranto, Wensrock adalah sekarang co-founder dari M-Block dan Post-Block. Wah mantap, sama orang spesial dari M-Block ya, punya milik M-Block ya? Bukan dari M-Block, dia membantu mencarikan nama. Oh mencari. Kebetulan beliau tuh teman gue deket sih dari kuliah ya. Oh mantap juga Sampai ternyata. sekarang. Temennya lumayan juga gitu namanya, belum biasa buat nama gitu, istilah kata gitu ya? Dia ya seenggaknya dia banyak wacana buat nama lah. Keren-keren. Keren, mantap. Terima kasih juga tuh ya buat Om apa tadi namanya? Wendy. Nah, Minum dulu ya, boleh tanya boleh. Oh iya mantap, minum dulu. Gimana? Terus apa arti dari Best Beat itu sih? Kenapa? Best Beat Music itu lebih bicara apa ya? Kalau teman-teman semua musik, ya di sini tempat yang tepat, yang pas untuk berkarir gitu loh. Tempat istilah kata gitu ya. Kayak ya di sini naungannya lebih ke artis manajemen sih, publisher sama. Mau nanya nih sama Om Erik, ini punya berapa artis sih? Sementara punya berapa ya, Bang? Itu ada 3 ya. 3. Siapa aja tuh? Ada Sandy Sundoro, Sandy Sandoro, terus Denny Frus, Denny Pras tuh, legend tuh. sama satu lagi Serian ya. Oh Serian Band. Iya, Serian Band. Ting dari Pamulang tuh ya? Iya. Oh, dari Pamulang juga sendiri ya. Dari Portal tuh. Ya, suka duka di dunia manajemen itu apa aja sih? Suka dukanya ya banyakan sukanya sih pada dukanya sih. Asik, banyak duka, banyak dapat job, duit lah ya. Iya. Itu sekitaran berapa sih dari artis-artis itu, ketiga artis itu? Apanya? Waktu nyanyi nih dapat job nih, nyanyi dia harga berapa sih? Misalkan kayak Sandy Sandoro dulu nih. Di Sundoro targetnya sempet gue dealing itu wedding, alhamdulillah sampai dengan 250 juta tahun baru. 200 juta? 250 juta. 250 juta, gila tuh duit tuh Om, aduh. Terus kalau misalkan dari Denny Pras tuh? Ya, dan ini average-nya dari 30 sampai 100 juta. Dari 30 sampai 100 juta. Sama Serian juga. Sama Serian juga. Berarti mahal juga ya, dunia iya. artis itu. Wah luar biasa. Terus mau seperti apa sih untuk kedepannya? Mau lebih maju lagi ya, makin bisa berkembang, makin bisa menaungi banyak artis yang bagus di Indonesia. Ya, yang penting mah biar banyak yang sukain musik-musiknya ya. Mensupport musik Indonesia lah, pada khususnya. Dengar-dengar nih katanya Om Sandy Sandoro itu 2 negara ya, Jerman Indonesia ya. Betul. Terus di Jerman tuh udah kayak negara dia sendiri gitu. Betul, karena tadi kebetulan kemana presiden jadi dia sama kayak penduduk Jerman. Udah jadi warga negara. Negara permana residen, tapi warga tetap pakai paspor Indonesia, tapi dia Cuman udah jadi sudah warga negara. Ada khusus dia punya identity di Jerman. Terus katanya soalnya dia sempat namanya ada festival itu, dia menang ya waktu acara itu yang dia dapat piala itu. Ya, saya ini beberapa kali menang di luar negeri, kebetulan di Jerman juga dia menang. Oh, jadi bukan di Jerman doang nih guys, ternyata dia tuh banyak negara-negara yang udah ikut festival yang alhamdulillah menang juga nih ya kan. Oh, jadi udah masuknya internasional. Itu yang disebut apa namanya, artis internasional ya. Ya bisa dikatakan seperti itulah. Nah terus pernah nggak sih dapat job nih di satu hari tapi dapat dua gitu, 2 job, yang satu misalkan di Jakarta, satu lagi di Bandung, gitu pernah nggak? Kalau di beda tempat, di beda daerah sih
nggak gue ambil karena takutnya mepet dan nggak fokus, nggak komit ya, nanti malah berantakan ya. Iya, jadi Cuman kalau satu di Jakarta ada 2 event, dan eventnya itu kayak misalnya satu TV, satu off air masih berani gue. oh jadi kalau misalkan satu TV ya masih berani lah, yang penting Satu masih orang di satu bisa- daerah. Iya, gitu. selama waktunya bisa dilarasin gue ambil, kalau nggak berani karena nggak komit, takutnya kan nggak enak. Iya, sama satu takutnya nggak enak dari pihak sananya ya. Kedua juga artis juga mungkin takut Betul. capek. Nah, si kedepannya nih mau kayak gimana nih? Misalkan selesai corona ini nih, adanya covid kayak gini nih. Saya corona, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih bergairah lagi dalam bermusik ya, kembali normal dan mungkin bisa lebih lagi karena orang udah makin haus dengan hiburan ya. Iya, mungkin udah terlalu bete juga sih, ya kan di rumah terus, semuanya nonton YouTube, Iya. ya kan. Jadi kedepannya mungkin makin banyak permintaan orang bermain musik karena untuk menghibur orang ya. Ya, Itu aja sih. Mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan nih COVID-19 ini segera cepat berakhir. Terus mari juga mendapat artis-artis dapat job yang banyak. Amin, amin. Ya mudah-mudahan lah ya kan. Terus kalau kesannya jadi manajemen itu gimana sih? Atau pusingnya gitu? Ya Kalau kan? kesannya ya kebetulan gue cinta sama musik, jadi itu gue anggap suatu ya nggak ada yang gampang ya, cuman ya bersyukur aja sih. Jadi Syukur. kalau susah ya dikerjain, kalau gampang ya disyukurin, udah ngalir aja kayak air. Ya, Yang tapi penting tanggung jawab, yang penting komit gitu. komit ya, Ah. harus tuh. Ternyata ribet juga guys sebenarnya, cuman Om Erik ini dia menjiwai sebuah musik. Jadi dimana musik itu udah jadi kayak darah daging lah istilah kata Betul. ya. Heeh. Terus emang kalau jadi CEO itu harus punya kenalan orang yang gede-gede juga kayaknya. Ya dengan sendirinya perjalanan waktu gue selama ini, gue bermusik itu bener-bener terjun di musik itu dari tahun 2000. Tahun 2000 itu udah megang artis. Lebih bicara gue di event organizer, gue create event-event musik. Oh. Sama kali event gue besar tuh, sama kali Slang sama pas band manggung itu di mana? Wih, Di Slang. Sabuga. Udah pernah megang event-event gede berarti ya. Iya tahun 2000 itu gue. Tuh tahun 2000 aja berarti wah nggak diragukan lagi nih Om Erik ini kan pengalamannya udah luar biasa. Dari tahun 2000 sampai sekarang namanya tahun 2021. Ya lumayan lama 21 tahun iya 21 tahun ya. Lama juga Alhamdulillah. guys, alhamdulillah ya kan. Harus bisa dikerjain untuk bicara jalan di musik. Iya, mudah-mudahan ya kan rezeki Om Erik ini dilancarkan, Sama-sama. disehatkan Sama-sama. badannya. Iya, jangan lupa ya kan punya Instagramnya juga atau Ada Erik Komarul. nanti di bawah ya ada namanya @erikkomarul. Atau planning-planningnya nggak sih namanya buat ke ininya misalkan kayak buat podcast juga kah atau semacam-macam link berikutnya gitu? Kalau gue pribadi sih nggak ada ya, karena gue lebih bicara orang yang supporting create di belakang layar. Mungkin dari artis-artis gue yang lain lagi banyak bikin ya. Coba aja nanti stay tune di sini, mungkin nanti dari Balaski akan coba promokan Iya, artis-artis gue yang nanti bakal di bawah nih gua tulis di kolom-kolom ini, ntar ada namanya podcastnya dari artis-artis Om Erik ini. Ya jangan lupa juga nonton juga dan like, comment, and subscribe juga. Betul. Nah itu yang paling nomor 1 ya kan, kita harus saling support. Nah, harus dong. harus dong ya kan. Ini gue juga nggak nyadar guys, anjir gue langsung nekat banget nih, langsung nanya-nanya sama CEO-nya atau founder dari BSB. Anjir gue juga nggak nyangka, tapi keren. Gue bismillah aja, alhamdulillah kan. Gue datengin ke rumahnya, terus gue berbicara lebih sedikit, dan akhirnya Om Erik ini mau buat bicara sama gue. Ya, gue bukan siapa-siapa juga ini. Ya, terus untuk misalkan ada proyek-proyek baru nggak sih yang bakalan dibuat nih buat di tahun-tahun ini? Misalkan atau kayak rilis lagu-lagu dari artis Om Erik ini? Ya banyak. Dari juga karena banyak rilis hari 2 bulan ini, tahun-tahun ini kayak Sandy rilis, si Denny juga tahun depan juga kita banyak mau create banyak rilisan. Doain ya mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Amin, amin. Dan semua keadaan makin normal, makin baik. Itu aja sih. Amin. Ternyata udah banyak nih guys planning-planningan kayak mau ada album-album baru.
dari Sandi Sandoro dan Denny Pras. Nah, kita saksikan aja nanti guys. Nah, terus kayak misalkan nge-like kopi kayak gini tapi job-job tetap ada ya, masih dapat aja lah gitu. Alhamdulillahnya situ ya. Kan perjalanan waktu kan gak kerasa lu percaya sama orang, Terus akhirnya ya bahasanya apa yang lu tabur itu yang lu tuai. ya. Dan setelah gue tabur selama berpuluh tahun ya gue tuai sekarang hasilnya. Orang minta Sandy gue jualin, gue promoin lagunya, promoin perjalanan hidupnya. Sekarang kalau ada orang mau ya karena perjalanan waktu orang beli Sandy lagu gua. Ya itu proses alam sih ya. Iya benar. Selama lu tabur suatu hal yang baik, insya Allah dapet yang baik lah. Iya betul. Di Bestbeat ini punya berapa karyawan sih, Omer? Kurang lebih 15 ya. 15 guys, banyak guys. Ternyata. Terus yang mulai bentuknya tuh Bestbeat tuh udah sekitar 12-an ya, 12 tahunan ya. Iya. Udah 12 tahunan tuh Om Erik memimpin suatu namanya PT. Company berbentuk PT. PT dari Bestbeat. PT Putra Kasih Persada, kita dilegalitasi oleh perusahaan PT ya. Ternyata udah lumayan lama juga, terus udah saling support satu sama lain ya. Terus udah ya pengalamannya udah banyak lah setelah kata mah ya. Terus namanya Om Erik ini buat di hari ini ada acara nggak sih? Hari ini rencana meeting tapi nggak jadi kita santai aja. Iya makanya itu saya kagak enak nih namanya nanya-nanya dulu tadi kan. Ini bukan bir ya? Bukan lah, ini teh manis. Jangan lah, nggak boleh minum gitu. Kita hidup sehat ya. Lagi kayak gini kan harus kan namanya imun tuh harus terjaga. Jadi minum, makan ya jangan asal-asalan. Ya kan takutnya minum makan asal-asalan terjadinya imun kurang fit juga kan jadinya jatuh ya kan. Yang merugikan diri sendiri bukan orang lain ya kan. Bikin kacau diri sendiri. Oke, mungkin hanya itu saja sih yang udah tanya-tanya kepada Om Erik. Ternyata ada satu moto dari gua. Apa tuh? Satu moto dari gua dalam menjalani bisnis ini satu. Tetaplah berbuat baik walaupun dianggap jahat. Tetap berbuat baik walaupun dia jahat. Walaupun dianggap jahat. Walaupun dianggap jahat. Ya, betul. Karena kebaikan akan menang pada akhirnya. Betul. Dan tetap semangat. Ya, terima kasih atas semuanya. Terima kasih juga buat Om Erik ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di podcast Ngobal bareng.